Oke Kang Mas, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimoto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Hai. Jadi malam ini aku mau mencobanya. Kita coba lagi ya. Kita mencobanya lampu. Nah, lampunya itu beneran terang apa enggak? Yang pertama kayak gitu ya. Kalau di mataku ini lampu udah oke banget, oke punya, dan nyorotnya itu udah pas banget ya, enak banget gitu loh. Walaupun ini lampu murahan Kang Mas, ini lampunya tuh nggak sampai yang mahal-mahal. Tapi enak dipakainya terang gitu. Walalalala. Nah, terus yang kedua, nah, jadi aku pengen banyak curhat malam ini Kang Mas, dari berbagai banyak hal ya. Jadi saranku buat teman-teman yang ya mungkin nggak sengaja videoku lewat terus kalian menontonnya, itu biasakan tonton sampai akhir ya, biar nggak salah paham gitu. Karena banyak banget aku scroll dari beberapa video yang sudah berlalu, itu misal aku ngejelasin paling gampangnya gini lah, tak ambil contoh. Aku ngejelasin lampu indikator A gitu ya. Nah, ketika lagi ngebahas itu, yang komen itu lucu Kang Mas, malah ada yang nanya, lah itu sampai kayak gitu emang nggak keurus motornya. Padahal aku tuh lagi berusaha ngejelasin tentang indikator A tersebut jika terjadi masalah dan lain sebagainya, kayak gitulah intinya. Buat edukasi yang teman-teman nggak tahu, itu malah jadi kayak gitu. Yang komennya itu lucu itu loh, aneh aja. Itu yang kedua itu ya. Terus yang ketiga gini, masih banyak yang nanya, Bang orang mana? Wah, itu jalan di mana sih Bang, orang mana? Wah, itu masih banyak banget ya. Bahkan Pak ada yang mengiranya itu saya dari sebuah daerah yang jauh banget dari tempat saya tinggal. Oke, jadi tak jelasin Kang Mas. Jadi Mujimoto itu asli orang Wonosobo. Nah, dari beberapa video mungkin kalian bisa lihat bagi orang asli Wonosobo, oh iya ini jalan di sini, ini jalan di sini, pasti kalian tahu lah kayak gitu. Wes, pokoknya banyak banget yang tak nganu ya, yang pengen tak ceritain lah, terkhusus masalah Honda CS1 ini Kang Mas. Jadi kenapa saya seneng sama motor CS1 ya, memang dari dulu saya seneng, sampai akhirnya saya memilikinya dan menggunakannya untuk beberapa waktu yang lama, sampai hari ini masih saya pakai kan gitu. Terus tips and triknya ketika kalian memelihara si Honda CS1 itu, jangan terburu-buru langsung mudah percaya dengan bengkel. Saranku itu harus harus ada beberapa sumber lah pokoknya gitu. Kalian masuk ke bengkel A, terus cek dulu diagnosanya apa. Nah, setelah itu jangan langsung eksekusi di situ, cari referensi bengkel lain dulu. Karena pengalaman saya berkali-kali menangani motor CS1 ini, ketika ada ketidaknyamanan ketika dicek, itu saya harus pindah bengkel ya minimal 2 kali lah, bahkan pernah sampai 3 kali. Karena kadang-kadang diagnosa yang dikasihkan itu kadang mereka juga sebenarnya masih bingung kenapa ya gitu loh. Contohnya ini ya, yang baru saja saya alami. Ini buat teman-teman yang punya CS1 atau yang sedang ingin meminang motor CS1 atau ingin merestorasi. Jadi ada satu penyakit yang sudah lama banget nempel di motor ini Kang Mas, yaitu air radiator cepat panas.
Nah, air radiatornya itu yang diinfus cepat mendidih. Lah, ketika aku cari beberapa referensi bengkel, itu semuanya mengatakan harus bongkar radiator, terus harus cek seal apa segala macam lah. Intinya yang berhubungan dengan radiator itu harus benar-benar dicek. Nah, atas kasus kejadian kemarin yang motor saya berebut dan lain sebagainya itu, yang kemarin servis, saya tak belok dulu. Pada waktu kemarin servis, akhirnya setelah diagnosa berat, aku pindah bengkel dan ketemu masalahnya. Diganti apa namanya? Jadi bensinnya itu lebih lancar. Kapan dia ngisi, kapan dia nutup, itu bensinnya lebih lancar lah, intinya gitu ya. Karena awalnya kan masalah terberatnya di bagian bensin itu apa namanya, kran otomatisnya itu yang kemarin tak ceritain di video sebelumnya ya. Kran otomatisnya itu kan udah nggak fungsi, jadi si bensin kebanyakan ngisi itu loh, terlalu basah lah intinya gitu. Akhirnya yang karbonnya jadi merebet. Nah, ternyata setelah itu ketemu dan bener sekarang udah normal, penyakit di radiatornya tuh hilang, Kang Mas. Nah, dulu itu kan aku yang sulit banget mau memperbaiki itu di bagian radiator ya. Saya tak masuk sini aja. Wow, kalau dilihat dari sini pemandangannya, Kang Mas, city light-nya itu kelihatan semua, lampu-lampunya kelihatan semua. Kalau di kamera sih nggak tahu ya kelihatan apa enggak. Oke, back to topic. Nah, jadi dulu masalah radiator itu, kalau motor ini dibawa nanjak, terus tanjakan yang tinggi, atau kalau nggak tinggi gini lah, biar mudah dipahami ya. Kalau nanjak terus keseringan pakai gigi 1 2 1 2 1 2, itu langsung radiatornya muntah dan di infusnya itu mendidih sampai bunyi, Kang Mas, kluduk gitu. Nah, tapi entah kenapa setelah peredaran bensinnya normal, masalah itu juga hilang. Jadi kesimpulannya menurutku ya akibat pembakaran yang nggak normal itu sehingga menimbulkan panas yang berlebih mungkin gitu ya. Akhirnya si air radiator itu mendidih. Nah, mungkin kayak gitu. Aduh, tapi aku bersyukur banget sih akhirnya penyakitnya hilang. Itu penyakit udah menaun, Kang Mas, udah menaun, bikin pusing. Dan ketika mau menyembuhkannya, mau bongkarnya itu ya nggak gampang. Aku trauma sih, motorku diacak-acak tapi penyakitnya nggak hilang. Makanya waktu itu aku memutuskan nanti dulu nunggu analisa yang benar-benar valid dulu. Akhirnya kayak gitu, dan alhamdulillah sekarang udah sembuh. Makanya motor ini sudah mengaspal kembali. Aduh, begitu ceritanya ya. Lagi seneng banget aku, Kang Mas. Nah, cuma ini ada satu masalah lagi. Kalau pengen motornya benar-benar enak itu, ternyata aku harus nyari vakum yang ori. Karena dulu ternyata karbonnya itu sama owner sebelumnya pernah ganti vakum, tapi vakum karbonnya nggak ori. Jadi kelemahannya itu 1 2 3 nya enak banget, ngisi terus. Tapi ketika masuk di 4 sama 5 nya itu kayak agak kosong gitu loh, Kang Mas. Kayak nggak ngisi gitu, tahu kan maksudnya? Kurang narik, kurang nendang gitu loh. Ya pokoknya kayak kosong aja. Gitu ceritanya. Jadi ya dibandingkan sebelumnya motor ini sudah jauh lebih sehat. Itu ceritanya. Jadi cerita malam ini kayak gitu, Kang Mas. Itu seputar apa ya, unek-unek yang ingin
aku curhatkan kepada kalian. Aduh, oke. Videonya kayak gitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.